Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah virus COVID-19, yaitu varian Omicron yang sekarang sudah beranak pinak ya, dan ada subvarian Omicron ya. Dan ini yang kita bahas kali ini yaitu waspada, ini orang yang paling rentan terinfeksi Omicron BA.4 dan BA.5. Ya, sobat sekalian ya, belum selesai gitu ya. Apa namanya? Belum benar-benar turun kasus Omicron atau COVID-19 varian terakhir yaitu Omicron ini. Ternyata tidak langsung kita beranjak ke varian yang selanjutnya ya, tidak beranjak varian selanjutnya, tetapi Omicron itu sekarang sudah menurunkan subvarian gitu ya. Yang kita harapkan adalah setelah beberapa minggu ya, itu ada penurunan ya, itu akan turun terus menerus di apa namanya penularan COVID ya, varian Omicron. Ternyata ini berkata lain ya, pada faktanya ternyata kasus Omicron itu eh, menurunkan subvarian yang baru yaitu BA.4 dan BA.5 gitu ya. Nah, yang ada terjadi sekarang itu justru bertambah menjadi 8 orang ya. Ya, tapi ingat sobat sekalian, meskipun jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari, tetapi kalau kita remehkan ya, ini akan meledak ya kalau seseorang itu ya tidak lagi waspada atau menurunkan tingkat kewaspadaannya gitu ya. Dan memang kembali lagi ya, kalau orang dalam hal ini eh, menurunkan tingkat kewaspadaan, dan itu memang terjadi sekarang ya, karena memang sudah ada proses pelepasan masker ya, sudah berlangsung umum ya, dan juga kita ketahui angka penularan COVID-19 itu sendiri rata-rata sudah menurun ya, tetapi beberapa hari terakhir itu ternyata naik lagi gitu ya, naik lagi. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kenaikan ini akan terus-menerus dan bisa meledak gitu ya. Akhirnya kembali lagi ya, bagaimana tentu saja kewaspadaan kita dan juga mitigasi masalah yang tiap personal ya, tentu saja juga dari pemerintah terhadap subvarian baru Omicron ini yaitu B.4 dan B.5. Nah, dua orang itu diantaranya terinfeksi B.4 dan 6 orang itu kena kasus subvarian Omicron BA.5 gitu ya. Kalau kita melihat dari juru bicara Kementerian Kesehatan ya, Muhammad Syahril, itu subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang sudah masuk Indonesia ini kemungkinan lebih cepat menyebar dibandingkan BA.1 dan 2 gitu ya. Jadi ada variannya ya sobat sekalian, BA.1 dan BA.2, tetapi yang paling cepat itu BA.4 dan BA.5. Tetapi selain itu, subvarian Omicron ini kemungkinan lolos dari pelindungan kekebalan tubuh. Artinya, meskipun demikian tidak ada indikasi menyebabkan gejala yang lebih parah dibandingkan varian Omicron lain ya. Ingat bahwasanya Omicron itu tidak begitu parah gitu ya. Tetapi penularannya itu sangat begitu cepat gitu ya, yang pernah dibahas juga di channel Dielgo ini. Ini yang kita khawatirkan ini memiliki kemungkinan dia bisa menghindar lolos dari perlindungan sudah ada seseorang yang sudah divaksinasi ataupun melalui kekebalan alamiah yang didapat. Artinya dengan adanya kekebalan itu maka muncul subvarian ini adalah apa namanya perkembangan terakhir dari Omicron ini ya. Nah, dokter spesialis paru Elang Samudra ini mengungkap subvarian B4 dan B5 ini tidak berbeda dengan Omicron ya, karena memang subvarian ya. Gejalanya pun sama dan kemungkinan cukup karena masyarakat sudah divaksin ya. Jadi dengan adanya booster kemarin memang sedikit memberikan efek PD ya dari masyarakat bahwasanya itu bisa teratasi ataupun COVID itu bisa benar-benar ditekan sampai nilai yang sangat kecil gitu ya. Ternyata kan tidak semua ya orang-orang itu benar-benar divaksin, vaksin lengkap ya, 1, 2 dan booster ya. Ada yang sampai 1 sampai 2 saja, ada yang cuma satu sekali saja.
Ada yang sama sekali tidak divaksin ya, dengan berbagai alasan, mungkin tinggal di pelosok ataupun kepercayaan ataupun tidak mau divaksin ataupun mempunyai keyakinan tersendiri terhadap COVID ataupun juga percaya terkait masalah konspirasi, bahwasanya ini semuanya adalah konspirasi gitu ya. Tetapi yang kita ketahui umum memang saat ini yang bisa dilakukan untuk meredam itu ya, tentu saja adalah kewaspadaan. Nah, sekarang kita beranjak kepada siapa yang paling rentan terinfeksi Omicron subvarian B4, BA4 dan BA5 ya. Kalau menurut dokter spesialis patologi klinis dari RSPI Sulianti Saroso menjelaskan ada beberapa tipe orang yang mudah terinfeksi subvarian Omicron BA4 dan BA5 gitu ya. Di antaranya adalah orang yang memiliki imunitas rendah atau penyakit komorbid gitu ya. Nah, kalau kita melihat komorbid, misalnya punya diabetes, ya, asam urat, paru-paru, ya, TBC, itu memang sangat rentan sekali atau sangat darurat sekali di usia yang sangat sangat lanjut itu ya. Makanya sebenarnya yang paling memperparah itu komorbidnya ya. Kalau COVID-nya itu dengan adanya imunitas tinggi ya, itu masih bisa bertahan ya. Tetapi kalau sudah ada komorbid itu akan lebih memperparah lagi. Tentu saja orang yang terinfeksi adalah orang yang imunnya rendah gitu ya. Makanya imunitas itu jangan sampai disepelekan sobat sekalian ya. Kemudian orang yang punya komorbid jadi mudah sekali untuk terkena karena dia imunitasnya rendah. Itu pada orang usia tua, anak-anak, orang yang punya penyakit kronis ya. Seperti itu ya. Selain itu, faktor vaksin ya, vaksin atau belum vaksin itu menjadi faktor ya sobat sekalian terhadap infeksi COVID Omicron subvarian BA4 dan BA5. Orang yang belum vaksin lengkap itu juga menjadi tipe orang yang rentan ya. Jadi selain orang yang mempunyai komorbid itu juga mempunyai rentan ketika tidak divaksin secara lengkap gitu ya. Makanya bagi mereka yang belum vaksin lengkap harus segera vaksin secara lengkap ya. Kemudian kembali lagi mengetatkan prokes gitu ya. Jadi memang masalah imunitas itu dan juga bagaimana seseorang itu kalau sudah vaksin lengkap ya, vaksin 1 2 kemudian booster itu akan menurunkan resiko kerentanan seseorang itu terinfeksi subvarian BA4 dan BA5 ya. Kemudian tentu saja dilanjutkan dengan menjalankan prokes gitu ya. Dan yang paling penting juga ya sobat sekalian adalah kembali lagi imunitas ya. Imunitas itu sangat berpengaruh terhadap kondisi sekarang, terhadap penyakit yang belum menentu ya. Makanya saya juga merekomendasikan produk kesehatan yaitu propolis yang akan meningkatkan imunitas tubuh, yaitu propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rupiah ya. Di kondisi sekarang COVID-19 yang sudah ada subvariannya itu konsumsi ini saja ya, subvarian propolis ya, Turkish Propolis Rupiah, dan ini produk premium ya, produk premium karena sudah juga dilengkapi dengan nanoteknologi ya. Nanoteknologi adalah teknologi yang meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Termasuk juga meningkatkan imunitas ya dalam menghadapi kondisi sekarang ya, subvarian Omicron gitu ya. Kemudian manfaatnya apa saja ya? Manfaatnya Turkish Propolis Rupiah ini antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian untuk penyakit berat, kolesterol ya, diabetes, stroke ya, tumor, mah, kanker ya, ginjal, amandel, jantung, paru-paru, demam, diabetes dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya ada produk sabu jagat dan hampir semua itu bisa diatasi dengan propolis, Turkish Propolis Rupiah. Dan ini sudah banyak konsumen yang ribuan botol sudah dirasakan ya manfaatnya oleh para konsumen. Kemudian juga varian yang selanjutnya yaitu yang biru adalah Turkish Propolis Rupiah Brain. Ini manfaatnya adalah untuk brain ya, sesuai namanya brain, untuk menutrisi otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi,
Membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, dan meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya. Kemudian dapat menutrisi juga otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan produk halal dari MUI, kemudian sertifikat dari BPOM, kemudian sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association ya. Kemudian plafonnya sangat tinggi gitu ya. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini ya. Sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes, 60 kilo 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat ya, untuk diabetes, stroke, asam urat ya, paru-paru ya, termasuk untuk menjaga imunitas tubuh itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh ya dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruhia. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.